Hai, ini Mardina. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mardina. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi kali ini akan saya presentasikan mengenai perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Seperti apa perbedaannya? Apakah ada begitu signifikan perbedaannya? Oke, kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Monzerkaf, dalam buku The Islamic Economy, menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya. Juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Rianto dan Amalia 2010. Maman mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan titipan lingkungan dan masa. Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional diawali dengan terbitnya buku The Wealth of Nation karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara. Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis awalnya ditemukan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dan kekuasaan tenaga politis yang memberi gambaran tentang pendukung kebebasan setiap individu. Teori itu juga bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam sendiri. Maqasid syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Hayya Thayyiban. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum muamalah. 3. Tercapainya maslahah merupakan puncaknya. Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan dasar, yaitu kemaslahatan keyakinan agama al-din, kemaslahatan jiwa an-nafs, kemaslahatan al-akli, kemaslahatan keluarga dan keturunan an-nasli, dan kemaslahatan harta benda atau al-mal. Prinsip ekonomi syariah. Prinsip yang pertama adalah tauhid, artinya segala yang ada di alam semesta ini dibentuk dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya memiliki tujuan.
2. Prinsip khalifah yang termasuk dalam prinsip ini adalah persaudaraan universal dengan pemahaman bahwa sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu misi utama ajaran Islam, yang termasuk prinsip ini antara lain pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal, didistribusikan pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. Untuk karakteristik ekonomi syariah, yang pertama, harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan khalifah atas harta tersebut. 2. Ekonomi terkait dengan akidah, syariat, dan moral. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Negara diberi kewenangan untuk ikut campur dalam perekonomian. Adanya zakat. Pelanggaran terhadap riba. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Manfaat ekonomi syariah: mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian maupun BMT, Baitul Mal wa Tamil, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabrik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amal ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang dikumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha proyek yang halal. Kelebihan dan kekurangan ekonomi syariah. Kelebihan: menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan. Untuk kekurangan ekonomi syariah, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Tiada referensi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Pendidikan masyarakat yang materialisme. Ekonomi konvensional. Waalaikumsalam, Ibu. Ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional atau juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional diawali dengan terbitnya buku The Will of Nation karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran secara ekonom sesudahnya dan juga mengambil kebijakan negara. Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awalnya ditemukan pada suatu tradisi keringanan yang bersifat memberi batasan dari kekuasaan tenaga politis yang memberi gambaran tentang pendukung kebebasan setiap individu. Teori itu juga bersifat membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh di antaranya. Munculnya kapitalisme dan dapat ditelusuri semenjak abad ke-16, bahkan semenjak ide-ide awal penjarahan Eropa. Pemikiran-pemikiran mengenai individualisme, humanisme, protestanisme, liberalisme, dan pragmatisme banyak dikemukakan pada masa-masa penjajahan Eropa. Ada dua hal yang melatar belakangi transformasi kapitalisme, yaitu reformasi Protestan, 2. Reformasi industri. Ciri-ciri ekonomi kapitalis: pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi di mana pemilikan alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar di mana pasar berfungsi
memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. The Invisible Hand yang mengatur perekonomian, menjelaskan efisien serta motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Kelebihan ekonomi kapitalis lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang termasuk yang terbaik. Pengawasan publik dan sosial minimal. Karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahannya, tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas, tidak memperhitungkan yang menaikkan upah dan buruh dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit, tergantung dalam bantuan pemerintah dalam bentuk yang paling lengkap. Sosialisme melibatkan pemilikan semua alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis, hal yang menonjol adalah selanjutnya. Dalam masyarakat sosialis, hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara. Prinsip ekonomi sosialis, kepemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau manfaat produksi tidak diperbolehkan. Kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan walaupun sulit ditemui di semua negara komunis, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Disiplin politik untuk mencapai tujuan di atas. Keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak-hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana cita-citanya oleh Marx, Lenin, dan Stalin. Ciri-ciri ekonomi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan, kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu fisik belaka. Tidak ada pengakuan atas hak pribadi. Peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Alat-alat reproduksi dan kebijakan ekonomi diatur oleh negara. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi aset dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme. Pola produksi melahirkan kesadaran individualisme, mengabaikan pendidikan moral. Kelebihan ekonomi sosialisme. Disediakannya kebutuhan pokok. Setiap negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kebutuhan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang-orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam penguasaan negara. Didasarkan perencanaan negara, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna, di antaranya produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalisme tidaklah akan terjadi.
produksi oleh negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan diolah oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara. Kelemahan ekonomi sosialisme, sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan haknya terhadap harta milik pribadinya hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga jual ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat meningkatkan diri sendiri. Kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri. Kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini bersifat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin, mengabaikan pendidikan moral. Dalam sistem ini, semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Simpulan, ada dua sistem ekonomi berpengaruh terhadap ekonomi konvensional, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi konvensional membebaskan setiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya, sehingga yang kaya akan semakin kaya dan yang kaum miskin akan semakin miskin. Praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Pada konsep ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai ekonomi yang rasional, sedangkan pada ekonomi syariah menghendakkan membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami. Itulah pemaparan saya mengenai perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada editan atau ada sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai yang diinginkan, mohon maaf, mohon komentar agar menjadi lebih baik dan channel ini untuk berkembang ke depannya. Semoga kita selalu diberkahi dan selalu untuk bisa bermanfaat bagi semua orang. Makan aja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.